Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, admin kali ini akan menceritakan alur cerita manhwa tentang ketika para dewa ingin mencari penerusnya, ia memindahkan manusia masuk ke dalam dunia game. Bagi manusia terakhir yang dapat bertahan hidup, akan menjadi penerus para dewa. Bagi teman-teman yang belum nonton cerita awalnya, silahkan klik link yang sudah admin persiapkan di deskripsi. Nah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check it out. Di awal cerita, akibat dari Sunghun yang menganggap remeh orc yang sakit, ia justru merasa terdesak. Serangan kejutan Sunghun dari arah depan hanya membuat orc itu sedikit oleng. Kemudian, salah satu dari orc ingin melawan Sunghun dengan tangannya sendiri. Sunghun yang merasa akan kalah terus berpikir agar keadaannya dapat berbalik. Setelah mempertimbangkan skill yang dapat dia gunakan untuk mengalahkan orc, ia pun mencoba menggunakan skill terakhir yang ia miliki. Skill tersebut adalah skill berjalan sendiri. Skill yang dapat menghindari segala serangan. Saat Sunghun telah mendekat, ia langsung menusuk leher orc tersebut. Kemudian, orc yang satunya lagi merasa tidak menyangka Sunghun telah mengalahkan temannya. Orc tersebut merasa kebingungan. Sunghun yang tadinya merasa gemetaran dan serasa akan pingsan, justru berubah menjadi sangat kuat. Orc tersebut mencoba memukul Sunghun dengan sangat keras. Dan dengan sekejap, Sunghun menghindari serangan tersebut dan muncul di belakangnya. Saat orc itu berbalik, Sunghun langsung menusuk tepat di bagian dadanya. Tidak hanya sampai di situ, ia juga menebas orc tersebut. Sunghun telah mencapai syarat paling rendah dari quest tersebut. Akan tetapi, Sunghun yang tadinya merasa akan mati saat melawan ketiga orc tersebut, ia justru ingin menambah pengalamannya di sana dan membunuh 30 orc tersebut. Sunghun tidak berencana untuk berhadapan dengan mereka dari depan. Akan tetapi, seperti biasa, ia akan menggunakan cara yang licik. Kemudian, di tempat orc berada, para orc yang ada di sana merasa gelisah. Bagaimana tidak, 14 orc yang tengah berpatroli tak kunjung pulang. Pemimpin orc tersebut menjadi sangat marah. Ia sangat yakin bahwa itu adalah perbuatan manusia. Ia kemudian menyuruh para orc untuk mengambil senjata dan bergerak. Salah satu orc berkata, sebagian besar terkena penyakit dan demam tinggi, sehingga mereka sulit untuk bergerak. Mendengar perkataan itu, pemimpin orc menjadi sangat kesal. Karena itu, kita harus lebih cepat lagi. Kalian mau kalau penyakitnya jadi lebih menular dan manusia datang lalu membunuh kita dalam keadaan terbaring? Orc tersebut langsung merasa bersalah. Maaf, pikiran saya pendek. Saya akan langsung mengumpulkan mereka sekarang. Pemimpin orc berkata kepada anggotanya, orang-orang yang berani mengganggu orc harus membayar akibatnya. Tancapkan kepala mereka di jendela, patahkan lengan dan kakinya, lalu berikan sebagai makanan binatang-binatangku. Buang dan sebarkan organ tubuhnya ke berbagai penjuru, dan aku akan melihatnya membusuk perlahan-lahan. Setelah itu, orc yang telah diperintahkan untuk mengintai, ia mengeluh selama dalam perjalanan, karena ia masih dalam keadaan sakit. Saat ia terus berjalan, tiba-tiba saja salah satu orc terkena jebakan yang telah dibuat Sunghun. Orc tersebut masuk ke dalam lubang yang dipenuhi pedang yang telah diberi racun. Saat orc satunya ingin menyelamatkan temannya, tiba-tiba saja ia melihat Sunghun muncul. Sialan kau manusia, akan kubunuh kau. Sunghun dengan wajah datarnya berkata, bagus, kita memiliki pikiran yang sama. Setelah Sunghun memikirkan cara untuk mengalahkan orc, ia memutuskan untuk menghadapinya satu lawan satu. Sunghun kemudian menggunakan skill berjalan sendirinya dan menebas orc tersebut. Saat orc yang satunya berhasil naik dari lubang, ia terkejut melihat kepala temannya telah menggelinding ke arah dia. Sialan, rekan-rekanku tidak akan tinggal diam. Sunghun hanya berkata, kalau begitu, bawalah mereka ke sini. Orc tersebut langsung berlari menuju ke desanya. Saat orc itu hendak sampai, Sunghun langsung menusuknya dari belakang sembari berkata, kau hanya perlu memberitahu di arah mana desam berada. Sunghun kemudian mengecek inventorinya. Di inventorinya tersebut telah penuh dengan senjata yang telah ia ambil dari para orc. Jadi untuk sekarang, ia hanya mengumpulkan gigi gerahan mereka. Sunghun kemudian berkata dalam hatinya, sisa 14 lagi sampai quest ini selesai. Aku sudah berusaha sekeras ini, tapi kalau sampai hadiah bonusnya direbut oleh wanita berambut hitam itu, maka semuanya akan sia-sia. Aku harus segera bergegas. Kemudian setelah beberapa saat, Sunghun mengamati desa orc dari kejauhan. Di desa tersebut sangat sepi dan tak ada orc yang berjaga-jaga.
Sung Hon pun masuk ke dalam desa secara diam-diam. Saat di dalam desa, Sung Hon mencium bau yang sangat pekat. Bau tersebut berasal dari orc yang terbaring sakit. Sung Hon yang melihat orc tersebut terbaring meminta tolong karena sakit parah, awalnya ia merasa kasihan. Akan tetapi, ia tetap membulatkan tekadnya dan menganggap orc tersebut hanyalah seonggok daging. Membunuhnya lebih cepat adalah rasa belas kasihannya kepada orc. Sung Hon pun membunuh semua orc yang sedang sakit. Ia telah membunuh 29 orc. Ia hanya butuh membunuh satu orc lagi untuk menyelesaikan quest tersebut. Sung Hon yang terlalu fokus membunuh semua orc yang sakit, ia tak menyadari bahwa pemimpin orc dan pengawalnya telah kembali. Pemimpin orc yang baru saja datang, ia melihat jejak kaki Sung Hon sembari berkata, "Tak bisa aku percaya, ada manusia yang masuk saat kita sedang mengintai. Gara-gara penyakit ini, aku jadi tidak bisa berpikir jernih. Seharusnya aku meninggalkan penjaga di sini." Sung Hon yang sadar bahwa pemimpin tersebut tak bisa langsung menyadari bau darah dari dalam gubuk karena sakit, ia dengan cepat langsung membuat jebakan. Saat pemimpin tersebut hendak masuk ke dalam, ia langsung terjatuh akibat terkena jebakan Sung Hon. Sung Hon kemudian dengan cepat memotong lengan pemimpin orc tersebut. Akan tetapi, pemimpin orc tersebut tidaklah lemah. Ia masih dapat bangkit kembali walaupun lengannya telah terpotong. Pemimpin orc tersebut kemudian menyerang Sung Hon dengan kekuatan apinya sembari berkata, "Jangan menganggapku remeh manusia. Aku ini adalah pemimpin." Sung Hon kemudian mengaktifkan skill berjalan sendirinya untuk menghindari serangan tersebut. Akan tetapi, karena Sung Hon tidak memiliki fisik dan pengalaman yang cukup, ia kehilangan keseimbangannya dan terkena serangan tersebut. Pemimpin orc yang melihatnya, ia tertawa sembari berkata, "Hai manusia, bagaimana dengan sihir itu? Aku akan membiarkanmu mati menderita dalam api ini." Sung Hon yang merasa terdesak, ia kemudian menggunakan skill pasifnya, resistansi kelas paling rendah. Efek dari skillnya tersebut menghilangkan api yang berada di tubuh Sung Hon. Pemimpin orc tersebut yang melihatnya, ia langsung terkejut dan menghilangkan konsentrasinya. Akibat tersebut, Sung Hon dengan cepat langsung menebas lehernya. Seketika saja, pengawal pemimpin orc tersebut berlari sambil menangis sembari berkata, "Hei manusia, kami tidak akan memaafkanmu." Saat orc tersebut ingin menyerang Sung Hon hanya tersenyum dan langsung menghilang. Sung Hon telah berhasil menyelesaikan quest dan kembali ke kota pertama. Sung Hon menjadi orang pertama menyelesaikan quest melawan orc yang sakit dan mendapatkan bonus yang banyak bagi orang pertama yang menyelesaikannya. Setelah mendapatkan bonus, Sung Hon kemudian mengecek statusnya sembari berkata, "Seperti yang sudah kukira, skill berjalan sendiri memang sangat berguna. Akan lebih efektif kalau kegesitanku tinggi. Jadi bonus statusnya akan kugunakan untuk menaikkan kegesitan." Sung Hon tidak hanya mendapatkan bonus hadiah dari menyelesaikan quest saja. Ia juga mendapat tongkat sihir pemimpin orc yang telah ia kalahkan. Setelah menaikkan statusnya, ia bertemu lagi dengan Rinemi sembari berkata dalam hatinya, "Apa orang itu juga sudah menyelesaikan level pembantai? Tapi sepertinya aku masih berada di atasnya. Karena masih ada waktu, lebih baik aku mengambil quest satu lagi." Sung Hon kemudian meminta kepada Sarah untuk diberikan quest membasmi Ratman. Rinemi yang mendengarnya, ia juga langsung mengambil quest membasmi Ratman. Sung Hon dan Rinemi bersaing kembali untuk menjadi orang pertama yang menyelesaikan quest tersebut. Kemudian, Rinemi yang telah berpindah ke tempat quest membasmi Ratman tak butuh waktu yang lama. Ia langsung berhadapan dengan seekor Ratman. Rinemi kemudian langsung menebas Ratman tersebut dengan sangat cepat. Akan tetapi, Ratman tersebut masih dapat menghindar dengan melompat ke belakang, sembari berkata, "Dari mana orang macam ini muncul? Kalau begini terus, aku bisa kalah. Sebaiknya aku mundur dulu." Saat Ratman tersebut hendak kabur, Rinemi langsung menebasnya dari belakang menggunakan skill pedang terbang miliknya. Rinemi kemudian mengingat kembali Sung Hon sembari berkata, "Tongkat sihir yang dibawa pria itu tongkat sihir milik pemimpin orc. Berarti dia sudah menyelesaikan quest tingkat pembantai. Antara kemampuannya sama denganku, atau bisa saja dia lebih kuat dariku." Rinemi merasa bahwa Sung Hon tidak lebih kuat dari dirinya. Karena dia merasa dirinya sudah sangat kuat. Ia justru merasa bahwa Sung Hon adalah orang yang kasar. Sedikit penjelasan mengenai Rinemi, ia tidak menggunakan perangkap atau membunuh lawan yang tak berdaya seperti Sung Hon. Dia menghadapi 30 orc yang sakit secara langsung dan membunuh mereka semuanya.
Rinemi memiliki titel penyihir berpedang. Ia juga sudah memiliki 3 skill sejak The Mission dimulai. Kemampuannya bahkan melebihi pasukan militer khusus. Kemudian di tempat lain, di tempat Sunghon berada, ia telah membasmi Ratman dengan cara licik. Ia memberikan keju yang telah diberi racun ke semua Ratman. Setelah menyelesaikan quest, Sunghon langsung menuju ke toko kelontong. NPC yang ada di sana merasa sangat senang dan kagum kepada Sunghon. Bagaimana bisa kau membawakanku gigi dan hati serigala dan Ratman sebanyak ini? Walaupun Sunghon telah dipuji oleh NPC, ia justru merasa tidak puas. Bagaimana tidak, pada quest membunuh Ratman, justru Rinemi lah yang menjadi orang pertama yang menyelesaikan misi pembantai pada quest melawan Ratman. Sunghon mulai merasa bahwa ia tidak bisa lebih cepat lagi dalam menyelesaikan misi hanya bergantung pada racun dan perangkap. Sedikit penjelasan mengenai dunia The Mission tersebut. Istilah NPC pernah menjadi kontroversi karena itu adalah istilah game. Tapi sekarang sudah diterima secara terbuka. Karena mereka diciptakan oleh para dewa. Mereka memiliki kepribadian masing-masing layaknya manusia. Selain itu, situasi mirip di dalam game juga bisa dilihat di dunia The Mission. Sekitar 2 bulan sudah berlalu sejak quest pertama dimulai. Dan sekarang ada 3 kelas di kota pertama sama seperti di dalam game. Bagi orang miskin, mereka yang harus menjual item-item dasar agar tidak kelaparan. Bagi orang normal, mereka yang tidak kuat tapi tidak juga lemah. Dan kelas atas dengan bakat luar biasa. Mereka adalah seorang ranker. Ada juga kelas khusus seperti top ranker. Tapi pada dasarnya, para ranker suka memamerkan kekuasaan mereka. Sunghon kemudian menuju ke tempat NPC berada dan membeli beberapa buku skill. Buku skill yang telah ia beli adalah spesialisasi jurus pedang tingkat menengah seharga 500.000 guil dan analisa racun kelas menengah seharga 300.000 guil. Sunghon menghabiskan 90% aset miliknya demi membeli buku skill agar dapat melakukan teknik khusus untuk pedang panjang. Semua itu ia lakukan demi untuk mengalahkan ranker yang bernama Rinemi. Sunghon merasa kesal dengan dia karena beberapa waktu lalu bonus menyelesaikan level pembantai pertama kali untuk penyelidikan gua malam direbut oleh Rinemi. Rinemi juga menjual hadiahnya tombak bulan kepada Mu Hang Kang dengan harga 2 juta guil. Sunghon merasa telat selangkah dari Rinemi. Sejak saat itu, Sunghon memutuskan untuk melakukan quest penyelidikan gua bulan lagi untuk mengejar Rinemi. Saat Sunghon ingin melakukan quest penyelidikan gua bulan, ia mengelilingi kota untuk mencari party. Saat di tengah jalan, Sunghon menemukan wanita yang sedang mencari rekan party untuk melakukan quest penyelidikan gua bulan. Sunghon kemudian menghampiri wanita tersebut sembari berkata, "Posisi apa yang kosong untuk penyelidikan gua bulan?" Wanita tersebut menjawab, "Ada masing-masing satu untuk prajurit, pemanah, pencuri, dan penyihir. Kami sedang mencari prajurit karena penjaganya kurang." Saat wanita tersebut memperhatikan pakaian yang digunakan Sunghon, ia langsung meragukannya. Karena Sunghon hanya menggunakan mantel tua dan pedang panjang yang biasa. Wanita tersebut kemudian berkata, "Quest bulan ini memang termasuk mudah, tapi sebenarnya ini tingkat C. Maaf, tapi bolehkah saya bertanya seberapa kemampuan Anda?" Sunghon kemudian memperlihatkan indikasi jiwa miliknya. Indikasi jiwa tersebut merupakan semacam sertifikat yang menunjukkan kemampuan pemain. Tidak dapat dipalsukan karena itu didapatkan dengan cara memberi donasi ke kuil pekerjaan. Wanita tersebut setelah melihat kemampuan Sunghon, ia langsung terkejut. Wah, kekuatan 51 dan kelincahan 80. Kemampuan lainnya juga unggul. Bukannya segini termasuk tingkat ranker? Sunghon kemudian menjawab, "Tidak. Saya mendapatkannya takdir dari quest, sehingga kemampuan saya meningkat. Peralatan saya masih sangat kurang." Wanita tersebut langsung mengerti. Takdir merupakan item tersembunyi atau kemampuan tambahan yang bisa didapatkan secara semi-permanen dalam quest. Sunghon dan wanita tersebut pun setuju untuk membentuk party bersama dan menuju ke tempat pertemuan dengan anggota lainnya. Sesampainya di sana, salah satu dari anggota party, yakni Don Cheol, meremehkan Sunghon sembari berkata, "Apa ini? Dia kelihatan lemah. Kau tidak asal membawa orang lagi kan?" Wanita tersebut pun penuh percaya diri berkata, "Tidak, kekuatannya di atas 50 dan kelincahannya di atas 80.
Mendengar perkataan itu, Dong Cheol langsung terkejut dan mengira Sung Hon adalah seorang rangker. Wanita tersebut pun berkata bahwa Sung Hon bukanlah rangker. Akan tetapi, kemampuannya meningkat karena dia mendapatkan takdir. Setelah Sung Hon dan Dong Cheol saling berkenalan, Sung Hon kemudian berkata, "Kalau saya lihat, sepertinya Anda lebih tua dari saya. Saya akan memanggil Anda kakak." Mendengar perkataan itu, Dong Cheol langsung menjadi besar kepala. "Baik adik Sung Hon, seperti yang kau lihat, aku adalah prajurit." Ia kemudian memperkenalkan rekan-rekannya. Wanita yang membawanya tadi adalah Aeon, seorang pemanah. Selanjutnya, yang memakai topeng bernama Ilwu, seorang pencuri. Lalu wanita yang di sana adalah Ellie, seorang penyihir dan juga seorang rangker yang terkenal. Di antara para rangker, yang paling berharga adalah penyihir. Harga buku skill sihir sangat mahal, jadi sulit bagi penyihir untuk berkembang. Setelah semuanya berkenalan, Sung Hon berkata, "Termasuk saya, ada 2 penjaga, 1 sub dan 2 kawalan. Apa tidak sedikit bahaya?" Mendengar perkataan itu, Dong Cheol dengan sangat percaya diri berkata, "Apa kau tidak tahu bahwa penyelidikan 2 bulan itu sangat mudah? Kalau kita menambah orang lagi, kita harus membagi hadiahnya. Jadi kita yang bakal rugi. Segini saja cukup untuk menyelesaikannya." Sung Hon yang mendengar perkataan Dong Cheol, ia berkata dalam hatinya, "Tidak tahu? Hahaha. Tentu saja aku tahu. Karena yang menyebarkan rumor bahwa penyelidikan 2 bulan itu mudah adalah aku. Aku sengaja menjual peta 2 bulan dan menyebarkan metode penyerangannya. Tentu aku juga butuh kawan. Tapi aku juga punya tujuan lain. Hahaha." Part kedua selesai. Sekian dan terima kasih.